itu bisa menutup di antara keutamaannya dosa-dosa yang pernah dikumpulkan dalam masa kita hidup sampai di momentum yang kita rasakan. Yang saat Anda kerjakan amalannya bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik adalah bulan Rajab. Karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Sekarang sampai dengan detik ini, berapa amal soleh yang telah kita kumpulkan? Kalau ini kita akan tinggalkan Pak, semua. Yang kita bawa cuma ini. Antum sekarang tinggal bekerja di gedung yang bagus, rumahnya mewah, kendaraan juga cukup baik. Semua itu akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya ini. Makanya kalau orientasi hidup Anda hanya mengejar prestise dunia saja, gaya yang dikejar, maka repotnya dua. Yang pertama di hukum Pascal, di fisika mengatakan orang yang cenderung hidupnya orientasi kepada gaya, maka tekanannya tinggi. Tekanan hidupnya tinggi. Ya. Makanya rumus fisikanya Anda lebih tahu daripada saya. F, gaya, berbanding lurus dengan P, kan? Hukum Pascalnya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Siapa yang hidupnya banyak gaya, maka semakin tertekan hidupnya. Betul? Yang kedua, dia rugi saat pulang. Karena semua yang ia kumpulkan, itu akan dia tinggalkan. Tunjukkan pada saya, sampai hari ini, siapa yang ketika pulang meninggal dunia itu meninggalkan semua yang dapatkan saat dunia. Di mobil ditinggalkan, rumah ditinggalkan, maaf, pasangan bahkan ditinggalkan, harta ditinggalkan. Tunjukkan pada saya siapa di muka bumi ini, termasuk khususnya dia muslim, yang ketika wafat semua asetnya dia bawa ke alam kuburnya. Even uang yang Anda kumpulkan, handphone yang Anda simpan sekarang, demi Allah saya katakan semua akan ditinggalkan. Jadi betul kata Allah, ketika menyebut semua aktivitas kita untuk mengerjakan amal soleh ini, maka Allah berikan nama khusus bagi kita, disebut dengan insan namanya. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Saya berikan sedikit rahasia. Kalau ada kata insan di dalam Al-Quran, maka semua lafaz ini itu mengandung informasi terkait kurikulum aktivitas kehidupan kita. Ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu tinggalkan. Kalau profesimu ini, begini caranya. Ini tantangannya, ini solusinya. Tapi tetap poinnya, kata insan akan diikat dengan tugas kita mengerjakan amal soleh. Diberi waktu 24 jam, bagaimana caranya dari bangun tidur sampai tidur lagi, setiap momentumnya menjadi amal soleh. Waktu, momentum yang diberikan untuk beraktivitas dalam bahasa Arab disebut dengan asr namanya. Asrun. Jadi ada waktun, ada asrun, itu beda. Kalau waktun itu masih umum, waktu. Tapi kalau asrun sudah jadi momentum, waktu yang diberikan untuk diisi beraktivitas. Sekarang temukan kata asrun, temukan kata insan, temukan kata amal soleh dalam Al-Quran. Ternyata digabungkan dalam satu surah 103. Wal asr. Demi waktu yang aku berikan pada setiap manusia untuk diisi dan beraktivitas di dalamnya. Sekarang perhatikan. Innal insan. Sungguh, perhatikan cara menerjemahkannya. Setiap manusia yang beraktivitas untuk mengisi waktu ini lafi khusr, berpotensi ada yang mengalami kerugian. Kata Allah, aku berikan modal 24 jam, Anda diberikan modal 24 juta dolar untuk beraktivitas, cari minyak nih, cari ini. Tapi ketika Anda diberikan modalnya, nggak balik. Ada yang balik cuma 1 juta, ada yang balik 2 juta, ada yang rugi sama sekali, ada yang harus bayar denda, ada yang macam-macam. Nah, sekarang Allah kasih modal kita 24 jam, gunakan beraktivitas, kata Allah insan. Cuma sayang, aku berikan 24 jam, ada yang rugi. Kecuali orang-orang yang keluar dari kerugian itu, dialah orang yang aktivitasnya mengikuti hal yang telah aku tunjukkan ini. Illalladzina amanu, kecuali semua orang yang, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, tanpa batas. Artinya kata Allah, semua manusia tanpa kecuali.
akan keluar dari frame kerugian ini jika dia mengerjakan hal berikut. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Jika yang ia kerjakan selama hidupnya menjadi baik di hadapan Allah. Makannya saleh, kerjanya saleh, maaf, jalannya saleh, tidurnya saleh 24 jam. Ya. Nah, sekarang kita evaluasi dulu sebentar. Mohon izin, tahan baik-baik. Saya pernah terangkan pada Anda, karena kita perlu mengumpulkan amal soleh, makanya dari ujung kepala sampai ujung kaki semua lengkap petunjuk di Al-Quran. Apa yang harus dikerjakan oleh mata, telinga, lisan sampai ke ujung kaki. Sekarang kita ambil usia rata-rata kita saat ini. Kita ukur dulu sebentar sebelum kita kenal apa yang menjadi keutamaan bulan Rajab. Ukur sebentar. Saya tanya, rata-rata usia berapa nih? 40 boleh ya? Ke atas. Kita ambil tengahnya misal, 40. Ya, dari 40 ini ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan aktivitas manusia itu setengahnya, walaupun tidak semuanya, pada umumnya setengah dari usia manusia itu digunakan untuk tidur. Jadi kalau ada orang 40 tahun, umumnya setengahnya dipakai tidur. Dari bayi, tumbuh, kecil, istirahat, malamnya tidur lagi, sampai dewasa, sampai ketiduran, di kantor kadang ketiduran, di musola favorit, ya, untuk istirahat, sampai di bis, macam-macam, ini setengah usia. Berarti setengahnya lagi, itu digunakan untuk aktivitas yang produktif. Makannya, minumnya, bercandanya, kadang-kadang ada berselisihnya, macam-macam, sholatnya di sini. Saya tanya sebentar, jadi 20 tahun ini yang sudah jadi amal soleh, jadi ibadah, kira-kira berapa tahun? Gak usah terlalu pesimis ya, kita ambil setengahnya, 10 tahun misal. 10 misalnya. Apakah setiap amal kita disebut soleh oleh Allah? Bukankah Nabi tadi berdoa, ya Allah tolong terima amalku. Jadi selevel Nabi saja ketika berdoa, minta diterima amalnya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tadi di awal bangun meninggikan bangunan Ka'bah, minta diterima oleh Allah. Ya, Al-Baqarah ayat ke 127. Minta diterima oleh Allah.